Selamat datang di Bijak News, Rabu 16 Oktober 2024 bersama saya Berlin. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di pabrik asam sulfat yang belum lama diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 23 September 2024 yang lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. PT Freeport Indonesia memastikan seluruh karyawan aman dan tidak ada cedera saat kebakaran terjadi. Di fasilitas pemisahan gas bersih pada smelter PT Freeport Indonesia, kebakaran berhasil dipadamkan pada malam hari dan PT Freeport akan melakukan asesmen kerusakan serta evaluasi penyebab utama kejadian. Belum ada laporan terkait kebakaran tersebut, namun ini menjadi catatan penting dalam dunia pertambangan terkait standar keamanan smelter. Kelanjutan insiden ledakan speedboat calon gubernur. Polisi telah memeriksa 18 orang saksi sebagai bagian dari penyelidikan ledakan dan kebakaran speedboat rombongan calon gubernur Maluku Utara Benny Laos. Saksi itu diantaranya anak buah kapal dan penumpang kapal yang selamat. Sudah 18 orang diperiksa sebagai saksi, baik itu dari ABK, kemudian dari beberapa penumpang yang selamat, kemudian dari masyarakat di sekitar lokasi kejadian dan otoritas pelabuhan baik itu Ternate maupun Taliabu. Kata Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Bambang Suharyono pada Selasa 15 Oktober kemarin, Bambang menyebut polisi masih terus bekerja mengusut insiden tersebut. Proses penyelidikan menggunakan metode scientific crime investigation. Benny Laos dan 5 orang lainnya tewas setelah speedboat yang mereka tumpangi meledak dan terbakar di Taliabu, Maluku Utara pada Sabtu 12 Oktober siang. Benny sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan tetapi nyawanya tak tertolong. Wakapolres Pulau Taliabu Kompol Sirajudin mengatakan ledakan speedboat diduga akibat kelalaian pengisian bahan bakar minyak ketika mesin kapal masih menyala. 5 korban lainnya yang tewas dalam ledakan ini yakni anggota DPRD Malut dari Partai Demokrat Esther Tantri, Ketua PPP DPW Malut Mubin Awahid, anggota Polres Kepulauan Sula Hamdani Buamona But serta 2 orang lainnya Mahsudin Odemuisi dan Nasrun. Sementara itu 16 orang lainnya luka ringan dan berat. Buntut dari pemecatan Ibda Rudi Soik, kini dirinya buka suara atas sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat usai menyelidiki kasus mafia bahan bakar minyak BBM subsidi jenis solar. Diketahui Rudi yang sebelumnya bertugas sebagai KBO Satreskrim Polresta Kupang Kota dinilai menyalahi prosedur dalam penyelidikan kasus mafia BBM di Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rudi mengaku kaget atas putusan sanksi pemecatan terhadap dirinya. Masa saya hanya pasang garis polisi terkait mafia minyak menggunakan barcode nelayan, kok saya disidang PTDH. Saya juga kaget dengan putusan ini, tapi tidak apa-apa. Sebagai warga negara yang taat terhadap aturan, maka saya ikuti prosesnya. Artinya putusan ini belum bersifat final. PTDH itu juga adalah hal yang bagi saya sangat menjijikan, katanya pada Senin 14 Oktober lalu. Kepada Rudi, Ahmad mengaku BBM ilegal yang ditampung kemudian diberikan kepada Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT masih dalam sidang. Rudi kemudian kembali menanyakan sejumlah fakta kepada Al-Ghazali. Saat itu Al-Ghazali juga mengaku pernah memberikan uang belasan juta kepada oknum polisi di Polda NTT terkait kasus BBM itu. Sementara Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi sempat membantah hal tersebut. Katanya, tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda, kata Arya Sandi saat dikonfirmasi Sabtu 12 Oktober lalu. Lantas, apakah kasus BBM tersebut memang tidak ada atau memang ditiadakan? Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.